Assalamualaikum buat teman-teman semua. Maaf ya, baru bikin video lagi. Juga mohon maaf lahir batin ya ke teman-teman semua. Hari ini saya buatin video tentang upgrade kopling di Air-King ya. Ini kopling standarnya nih, kopling bawaan sebelum saya rubah nih. Ini yang hitam nih, yang punya bocah ya. Kopling ini sebenarnya nggak ada masalah, enak-enak aja. Pakai mudik, pakai apa juga kemarin anteng aja, nggak ada masalah. Cuman kalau teman-teman yang kenal sama saya di Facebook ya, kapan hari saya posting perubahan kopling di Air-King. Ternyata banyak yang tanya ya ke saya, ini pakai kopling apa, cara modifnya seperti apa. Sekarang saya kasih tahu triknya ke teman-teman untuk cara rubahan koplingnya. Ya, sebelum saya lanjut ya teman-teman, video ini disponsorin sama Kang Mas. Kalau di Facebooknya namanya Kang Mas, dia pemain pedagang barang-barang Air-King. Kalau ente butuh pernya, per Racing B ini bisa kontak ke Kang Mas. Ini nggak nyampe 100.000 kok ini untuk harga pernya. Ini buat Air-King, ini buat Satria F nih. Ini pernya 5, ini buat dipasang di kaki 5 Air-King. Bagus pernya, saya udah pakai, nggak ada masalah ya. Ini buat gambaran sekilasnya ya. Ini yang bekas ya, yang udah dipakai. Ini per kopling ori Air-King tuh. Dari pernya dia lebih besar. Diameter pernya juga dia lebih tinggi. Kemudian kalau misalnya ente butuh stud kopling perubahan kopling kanan, ente langsung kontak ke Koamen aja. Nanti saya tulis ya nomor WhatsApp Kang Mas sama nomor WhatsApp Koamennya di kolom komentar. Untuk perubahan ini ya teman-teman, untuk racikan kopling seperti ini, untuk pemakaian per kopling Racing B ini sebenarnya buat ente semua ya, ini udah cukup. Dan di saya pribadi pun sebenarnya udah cukup, saya nggak perlu upgrade, nggak perlu rubah lagi. Cuman yang namanya manusia ya, nggak pernah puas kan kalau manusia. Apalagi ini saya satu koplingnya nih pakai ininya panjang, jadi meskipun saya pakai per kopling rubahan seperti ini ya, yang Racing B ini, meskipun ini lebih keras, ini lebih panjang, tetap aja di handle rasanya biasa aja karena ininya panjang. Saya kopling kanan, ente nggak harus, kalau mau tiru trik ini ente nggak harus berubah pakai kopling kanan ya, ente pakai kopling kiri juga sah-sah aja nanti untuk perubahan kopling ini. Nah sekarang kita akan rubah nih. Kemarin saya posting ya di Facebook tentang perubahan kopling kanan. Rencananya mau pakai per yang lebih besar dan lebih panjang. Targetnya itu. Karena saya pakai stud ini lebih panjang. Gimana ya bro? Kalau misalnya kopling terlalu enteng ya, kopling nih karena ininya panjang ya. Karena jadi kalau koplingnya terlalu enteng, kalau kata joki mah ya, feelingnya nggak dapet. Motor slip mah nggak dapat lah gitu ya, cuman itu mah beda-beda. Mungkin buat joki mungkin feelingnya kurang dapat, cuman kalau buat rider harian udah sangat enak pakai kopling seperti ini. Ya sekarang kita singkirin dulu ya teman-teman, ini bagian ini. Sekarang untuk inti perubahannya ya. Nih teman-teman bisa pakai ini nih. Nih lihat, ini tutup kopling motor Jupiter MX. MX-nya MX All ya, bukan MX New. MX-nya MX All. Nih kodenya nih. 2S6. Loh. Nah, di sini di tengah dia udah otomatis ada lubang bearingnya. Satu. Kedua, lubang ininya, lubang pernya dia lebih besar. Tuh. Ini kita kasih per kopling smash nih. Tuh. Udah auto gede, beda kan dengan Air-King. Kenapa nggak langsung hajar aja gitu? Tutup Air-King, hajar langsung pakai smash. Bisa, hajar langsung pakai smash juga. Cuman tipis, nggak sedikit yang pada bolong nih di pinggir ini ya. Beda dengan MX ini. Ini MX ini, lubang ininya, dia udah besar. Tutup ininya nih, udah gede. Tuh. Udah gede dan masih tebal gitu. Juga di tengahnya dia udah ada bearing.
Jadi modifikasi ini nggak harus pakai kupling kanan, ente kupling kiri juga bisa. Ente tinggal bikin stud, kan banyak yang jual tuh model stud yang peruntukan untuk bearing tuh, yang stud payungnya ujungnya nongolnya sedikit. Masuk di sini. Di sini pakai, bisa pakai. Nggak harus ente pakai kupling kanan kok. Untuk cara rubahnya ya teman-teman. Nih, kalau misalnya ente beli tutup kupling emek ini, pinggir ininya nih, ini sama kayak racking standar. Pada begini nih. Ada jalur buat alur kaki empatnya. Rubah ininya, alurnya. Tiru RK atau RKS. Tahu RK atau RKS? Nih, begini nih. Ini kodenya nih, 598. Ini bawaan motor RK atau RKS. Tuh, rata ininya, nggak ada alur giginya. Kalau RK atau RKS, dia nggak ada top. Ente masang sembarang juga bisa. Tuh, sembarang. Beda kalau model R-King, dia ada topnya. Nah, ada panah ininya. Harus ketemu dengan panah di kaki 4. Tuh, ketemu. Kalau ketemu pas, kalau nggak ketemu angap tuh, selip kuplingnya. Nah, kalau RK atau RKS, salah satu kelebihannya kalau misalnya ente masang tutup kaki 4-nya, dia nggak ada topnya, bebas, kayak ninja lah gitu, bebas pokoknya, karena dia nggak ada alurnya. Modif ininya, geriginya, bubut, bawa ke tukang bubut, paling 30.000 yang bubut ini. Abisin ininya nih, tiru RKS. Kemudian bubut kaki 4-nya. Bubutnya jangan luarnya ya teman-teman, dalamnya nih sedikit nih. Ininya doang nih. Ini paling sekitar 1 cm lah, ente bubut sedikit. Kenapa harus dibubut? Nih ininya nih mentok nih. Soal dia ininya besar. Tutup rumah pernya besar. Kalau nggak dibubut dia mentok ke sini. Kemudian ya teman-teman, kalau misalnya ente pakai tutup ini Jupiter MX All ini, ente nggak bisa pakai per coupling yang ulirnya rapet, atau misalnya pakai per coupling R-King nih. Setelah ente bubut ya ngapain juga pakai R-King, orang rumah pernya udah besar. Cuman ente nggak bisa pakai per yang ininya ulirnya terlalu rapat, karena jarak mainnya ini beda dengan R-King. Nih kalau ente perhatiin ya, tuh. Kalau R-King jarak dari sini ujung ini ke sini ini tinggi, beda dengan ini, dengan MX. Dari sini ke sini dia lebih pendek. Jadi otomatis ya, ketika ente pakai tutup ini, misalnya ente pakai per coupling smash nih, begini ya, karena jarak ininya pendek, seakan-akan yuk ngasih per di dalam, di tengah. Jadi auto lebih keras dibanding ente pakai tutup coupling R-King. Paham ya? Ini R-King nih, ente besarin, tep masuk, tek. Terus langsung ente pasang ini dengan ini. Ini hasilnya beda. Pasti akan lebih keras yang ini dibanding yang ini. Kenapa? Karena ininya pendek nih. Nah, karena ininya pendek, ente butuh per coupling yang jarak mainnya renggang. Paling gampang, paling murah, smash. Nih. Kalau misalnya ente pengen lebih ya, nih bisa pakai ini. Ini punya Vixen R15 VV3 yang spek terbarunya. Ini R15, couplingnya cuma 3 biji, tapi per couplingnya tuh gede banget, lebih dari smash panjangnya. Oh, modar tas ya. Ini dipakai di R-King, sama tutupnya pakai kayak gini. Cuman kalau misalnya ente mau pakai per ini ya, harus digedein sedikit, cuman nggak akan bolong juga. Ini rumah bearingnya harus agak besar, nggak bisa pakai bearing bawaan MX, pakai bearing Ninja harusnya. Di motor merah per couplingnya pakai VV3 4 biji. Ya, kemudian ya teman-teman, kalau ente mau pasang per ini terserah mau pakai smash atau VV3. Saran saya kalau buat harian mending lu yuk pakainya VV3. Kenapa? Karena kalau misalnya VV3 pakainya smash kalau misalnya buat harian. Kecuali motor ente yang buat kompetisi gitu. Kalau kompetisi kan jarang banget jalan tiap hari ya. Soalnya kalau misalnya ente pakai ini nih yang VV3 ini, bearingnya nih cepat hancur. Karena ini terlalu keras, bearingnya cepat hancur. Kalau mau aman, bearingnya pakai bearing ini nih. Ini punya Ninja nih.
cuma nggak masuk, harus dibesarin dulu, harus dimodif dulu. Nah insya Allah kalau misalnya ente bearingnya pakai Ninja kuat. Pakai smash tuh, ini masuk ya, cuman ini kurang bebas, jadi ente harus besarin sedikit sedikit aja. Tuh masih agak-agak seret nih, oh masih agak seret, besarin ininya. Tuner aja manual. Kalau di bubut kan lumayan bro, satu lubang kalau bubut misal 30.000 kali 420.000. Tuner aja sedikit manual, kurang enteng. Nah, kalau ereknya gimana masuk? Kalau ereknya kan bubutnya harus banyak. Kalau ini enggak, sedikit tuh, nggak usah khawatir bolong, masih tebal loh ininya. Nih selanjutnya ya teman-teman, tipnya nih, jangan latah dengan video saya, jangan bentar-bentar ente langsung main tiru. Saya berani pakai tutup emek ini, pakai per smash, pakai per R15 VV3 ini di si Jaguar di merah. Kenapa? Kenapa berani? Karena stutnya keras. Nih, ininya rubahan, dapat bikin. Bukan pakai stud ori ya teman-teman. Kalau misalnya ente pakai stud ori bawaan kupling kanannya, ampun deh, wabillahi taufiq walhidayah, patah nih ininya pasti. Udah nggak akan kuat, pasti nggak bakal kuat, patah. Kalau nggak patah ya jeber ya. Ya ininya nih ngelipet. Kalau misalnya ente cuman jeber sih masih mending ya, masih bisa jalan. Tapi kalau patah-patah pasti patah deh. Kalau misalnya ente pakai per smash, apalagi pakai per VV3 dengan stud bawaan kupling kanan ini. Jadi jangan coba-coba ente pakai stud kupling bawaan kupling kanan ini pakai per yang lebih keras, pakai per ori aja ya, pakai per standarnya aja masih sering patah stutnya. Ya teman-teman lihat ya stutnya nih. Ini sudah dapat bikin nih. Ini bahannya dari baja karbon, keras ini, makanya saya berani pakai per super keras juga karena pede dengan stutnya. Nih Kogyo, ini tempat testing HRC. Kalau misalnya anda pengen tahu berapa kerasnya suatu benda, bisa kirim ke sini nih. Kogyo. Tuh, hardness HRC-nya, stutnya nih. 58 HRC. Ujuk, 58 HRC mah keras, Bos. Gigi rasio aja nggak nyampe 50 HRC. Ini 58 HRC. Aslinya ini sekitar 65 HRC. Aslinya kekerasannya, cuman di temper orang. Kenapa? Karena kalau 65 HRC gitu rawan getas. Kalau getas pecah, bukan patah, pecah kayak piring. Makanya diturunin kekerasan jadi 58 HRC. Makanya saya berani pakai per yang keras karena stutnya keras nih. Kita uji nih ya. Ini stut bawaan kupling kanan ini. Ada beberapa biji di sini. Di sini mah kalau misalnya ente ganti stut kupling kanan saya pasti nggak dipakai ini ya. Nih lihat ya, mulus ya. Nih kita adu nih. Oh, dadas tuh. Nih lihat, nggak ada kan? Ini dadas. Nih kita adu pakai orinya Ninja nih. Nih ada Ninja nih. Ini Ninja nih, Ninja asli. Nih. Ya mulus ya. Kita adu nih. Tuh, pada benjol. Tuh. Kelihatan nggak? Ini ori nih, ori Ninja tuh, dadas. Ini lihat yang perubahan. Nggak mau fokus bro. Ah, nggak ada kan? Tuh yang Ninja. Habis yang Ninja mah. Jadi ini keras, makanya saya berani pakai per kupling yang keras.
Ente jadi jangan coba-coba kalau misalnya kupling kanan ente stutnya pakai stut yang biasa. Habis pokoknya stutnya. Patah aja pasti. Ya untuk buat teman-teman yang masih kuplingnya kiri bisa nggak modif ini? Bisa, pakai misalnya ente kuplingnya masih yang kiri ya. Ente bikin stud payungnya tuh, stud payung yang ada nongol ke tengahnya, nongol ke ujung buat nahan di bearingnya. Banyak yang jual kan tuh di online. Channel sebelah juga jual kalau nggak salah stud model payung yang udah bikinan. Paling kalau misalnya ente tiru ya, tiru trik ini ya, paling yang kalah stud lidinya bengkok. Di awal video saya udah bilangin ya, meskipun sama-sama pernya smash, di sini smash dan di sini smash, tapi akan beda hasilnya. Di sini pasti lebih keras karena ininya pendek. Nih jarak ini ke sininya pendek. Racking panjang tuh. Jadi seakan-akan ente nambah ring di dalam. Otomatis kalau ringnya ditambah, nambah keras pernya. Kemudian untuk bearingnya, nih bearing yang buat di sini nih. Kalau smash, kalau pernya masih smash, pede lah pakai ini, pakai bearing orinya. Kodenya 6901 nih. Udah tinggal pasang aja ke sini. Kalau ente mau agak gila ya, pakai ini. Pakai per kup. Nah, ini ada per ninja nih. Ini per ninja nih. Kayak ini bisa nggak di sini? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jarak mainnya tuh. Jarak mainnya dia pendek. Kenapa? Karena ini pendek bro. Udah ngepres. Jadi jarak mainnya udah keburu habis. Beda dengan ini. Jarak mainnya panjang. Jadi meskipun dipres, dia masih bisa main. Kalau misalnya ente mau pakai ini, kayak si Jagur, kayak si merah, bearing tengahnya gedein lagi. Pakai yang ninja. Jangan pakai bearing ini. Jangan pakai bearing 6901. Nggak akan kuat lama. Hancur ininya bearingnya. Kalau misalnya ketemu dengan per R15 VV3. Yuk, sekarang saya pasang dulu ya nih di si hitam nih. Kita pakai smash saja yang ini. Ini biar agak bebas sedikit, kita gedein sedikit. Saya besarin sedikit. Ya ini udah gedein ya teman-teman. Tuh untuk ngegedeinnya dikit doang tuh. Tuh ujungnya malah nggak kena. Dikit banget. Yang penting bisa muter bebas begini nih. Tuh masuk ke dalam. Udah. Masih tebal ininya, nggak usah takut bolong. Nah, tinggal pasang. Masangnya kalau gini nggak usah ada top-topan, langsung aja jebret. Nah sekarang kita pasang ya si hitam. Ya ini ya teman-teman udah dipasang nih per smashnya. Tinggal pasang aja. Ini saya infoin ya, kalau misalnya ente udah pakai tutup ini, lahar bambu yang di sini, yang di stutnya, jangan dipakai. Ente nggak perlu pakai lahar bambu, kan udah ada lahar besar. Ngapain pakai lahar bambu? Cukup ente kasih ring aja untuk nyetel stutnya. Nah untuk ringnya nih, ini banyak yang kecot di sini di masalah ring. Banyak yang gagal pasang kupling kanan itu ya ranking karena ringnya, posisi ringnya. Karena posisi ring ini nentuin jarak main ini. Nentuin jarak main setut. Nah untuk ringnya ente jangan niru orang lain. Orang lain ringnya 3, lo ikutan pakai 3. Akhirnya dipaksain. Jadi motornya kurang pre lah. Jadi nggak nyaman nanti di kuplingnya. Kenapa? Karena setiap kupling kampasnya beda-beda bro. Misalnya di orang lain kampasnya pakai L2 Super 3, ori 3. Dia enak pakai ring 3 pas gitu ya. Nah misalnya di ente nggak, belum tentu kan kampasnya pakai L23 atau pakai ori 3. Kadang misalnya ente pakai kampas full ori semua atau pakai kampas L2S semua. Jadi jangan niru ringnya, apalagi kalau misalnya model kayak begini. Kayak begini kan stutnya kan udah bukan asli. Bukan asli bawaan dari bak ya, stutnya kan dapat bikin. Jadi nggak bisa ente niru ring. Di situ yang sering gagalnya. Untuk cara tentuin ringnya, lu bikin top dulu. Topnya udah dapat, nah itu patokannya buat ngatur jumlah ringnya. Jadi jangan niru orang lain ya. Oh, teman-teman kalau misalnya mau nentuin ring, bikin top dulu. Jadi aman lah, jadi enak di motor entenya. Untuk tar smash ini, nggak perlu dikasih ring nih. Ujung-ujung ininya ente nggak perlu kasih ring.
ujungnya aja tekuk nih, bagian ininya nih. Ini bagian ininya nih tekuk. Jadi bikin agak mengecil. Enggak, itu juga aman. Karena apa? Karena kalau misalnya ente ngasih ring di sini, makin banyak ring tebal di sini, otomatis si baut ininya ulirnya masuknya kurang dalam. Kalau ulir yang masuknya kurang dalam, ininya kurang ngepres nih, kurang neken. Jadi nggak perlu pakai ring, bengkokin aja nih ujung ininya nih. Aman itu juga, nggak akan copot kok. Nah tinggal saya terapin aja. Oh udah teman-teman, nah untuk cara modif tutup kopling kanan pakai apa MX, kelebihannya itu aja, per koplingnya jadi lebih besar. Jadi ketika ente mau pakai per yang lebih besar kayak smash bahkan R15 VV3 juga masuk. Cuman kekurangannya seperti itu, ente nggak bisa pakai per kopling yang uli rapat, harus cari per kopling yang uli renggang. Contohnya kayak smash, Vixen VV3, terus R25 tuh jalurnya renggang-renggang. Ini ternyata masih enteng ya. Ini handle-nya nih. Tuh. Ini enteng. Aslinya mas ini berat. Ininya dong, karena ininya nih. Ininya terlalu apa? Panjang sih. Saya dulu pakai R25 ini buat konsumen saya yang pernah saya modifin pakai kopling kanan. Kalau emang dirasa terlalu enteng ya koplingnya, bisa upgrade pakai per yang lebih keras atau ininya pendekin aja nih, pakai POS1 juga bisa. Mau langsung hajar ke apa R15 VV3 harus ganti bearingnya dulu, soalnya kalau buat harian mah bearingnya rawan hancur dulu. Stutnya mah pede, berani, cuman bearing yang di koplingnya pasti cepet rontok kalau buat harian. Karena standarnya VV3 aja kan per koplingnya 3. Ini ranking dihajar 4 otomatis auto lebih keras. Oke, enteng. Nih contoh yang pakai apa VV3. Ini ente denger ya. Ini koplingnya sama tuh. Ini adalah R25, stutnya juga dapat perubahan, dapat modifan. Cuman ini per koplingnya pakai R15 VV3 4 biji pakainya. Bearing koplingnya pakainya Ninja. Kita dengerin aja dari sininya nih. Bandingin nih sama ini. Ya. Ini nih yang ngampok nih. Oke, segini ya teman-teman ya untuk video modif tutup kopling pakai Mac. Oke, terima kasih atas waktunya.